Langit selatan Israel berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Bukan karena ramalan cuaca salah, tapi karena Iran akhirnya menepati janjinya. Bukan janji diplomatik, tapi janji rudal. Dalam waktu kurang dari 3 jam, dunia menyaksikan apa yang oleh pengamat militer disebut sebagai operasi penebusan langit. Sebanyak 150 jet tempur Israel dilaporkan hancur total bahkan sebelum sempat menyentuh awan. Sebuah serangan yang tidak hanya presisi, tapi juga seperti disusun oleh sutradara film laga yang dendam karena naskahnya pernah dicuri. Serangan itu bukan sekadar aksi militer, tapi respon personal, akibat hancurnya salah satu pangkalan udara Iran pekan lalu, yang diduga dihantam rudal Israel. Tapi ternyata, yang hancur bukan semangat Iran. Mereka tidak hanya membalas, mereka mencetak sejarah jet-jet Israel meledak di tanah sendiri, bahkan sebelum mendapat perintah take-off. Salah satu perwira AIU Israel yang selamat berkata dengan wajah penuh abu, "Kami tidak melihat apapun. Radar kami seperti diputus PLN, langit jadi kuburan, dan komunikasi kayak sinyal 3G di basement mall." Tak ada waktu bereaksi. Iron Dome bahkan tak sempat menyapa rudal yang datangnya seperti tamu pesta yang bawa petasan kelas berat. Dalam laporan yang bocor ke media internasional, kerugian ditaksir menembus 2.000 triliun rupiah. Angka yang membuat IMF bahkan ingin menghindar dari notifikasi. Bukan cuma ekonomi yang terguncang, tapi juga ego nasional. 150 jet canggih yang selama ini dielu-elukan sebagai simbol superioritas, kini tak lebih dari bangkai logam berasap. Menariknya, jet-jet itu tidak meledak di medan tempur. Mereka dihancurkan saat masih berjajar manis di hanggar, kayak koleksi die-cast miliaran dolar yang diparkir, lalu disemprot oleh rudal yang sedang PMS. Iran sendiri menyebut operasi ini sebagai keadilan langit. Dan mereka punya alasan untuk percaya diri. Karena menurut laporan IRGC, mereka tidak hanya menggunakan rudal balistik dan drone kamikaze, tetapi juga sistem peperangan elektronik yang membuat jet-jet lawan tak ubahnya burung dara kehilangan kompas. Kami tidak menunggu rapat komando. Kami hanya menunggu sinyal satelit, lalu sisanya tinggal tekan tombol. Sederhana, seperti pesan makanan online, tapi yang datang bukan mie ayam, melainkan akhir dari superioritas udara Israel, ujar seorang komandan IRGC dengan gaya tenang seperti sedang kasih testimoni skincare. Langit Israel kini dipenuhi asap serpihan titanium dan suara alarm yang kalah cepat dari kecepatan rudal. Bahkan menurut laporan NATO yang memantau dari Siprus, sistem komunikasi jet Israel dilumpuhkan hanya dalam 23 detik pertama. Setelah itu, pilot-pilotnya seperti main Mobile Legends dengan ping 999, lalu disconnect, lalu uninstall, lalu pasrah. Sebuah momen yang tertangkap satelit menunjukkan jet F-16 terbakar di udara dan jatuh tepat menimpa jet lainnya yang hendak lepas landas. Double kill, tapi bukan dalam game, ini realita. Bahkan komentator militer menyebutnya sebagai friendly explosion of humiliation. Di media Iran, seorang jenderal muncul di televisi sambil tersenyum, mengatakan, jet siluman kalian tidak menghilang dari radar, mereka menghilang dari dunia. Kalimat itu langsung jadi meme viral dengan filter api dan suara tawa Thanos. Beberapa pilot Israel bahkan tak sempat masuk ke kokpit. Mereka hanya mendengar dentuman pertama, lalu berubah jadi penonton di bioskop bencana yang tak butuh tiket, tapi penuh reruntuhan. Rasanya seperti lihat cucian kehujanan selama seminggu, ujar salah satu pilot, sambil memandangi bangkai jet F-35 seperti kenangan mantan yang tak bisa diselamatkan. Komandan AIU Israel di pangkalan yang diserang dilaporkan pingsan di atas peta strategi. Peta itu masih utuh, tapi fungsinya sudah tidak ada. Seperti printer kelurahan yang hidup, tapi tak pernah bisa mencetak.
Sejumlah pilot selamat namun terluka. Duduk lemas, bersandar pada dinding hanggar, menatap kehancuran. Ada yang menangis, ada yang diam, ada yang berkata, kami tidak dilatih untuk ini. Kami hanya belajar melawan musuh, bukan menerima kenyataan. Palang Merah Internasional menyebut salah satu pangkalan di utara, kini lebih cocok disebut sebagai Museum Puing Militer. Bahkan disebut, Taman Pembakaran Jet Generasi Kelima. Laporan dari lapangan menyebut, sebagian pangkalan udara Israel kini dijaga oleh pasukan darurat yang dulu bertugas sebagai kru pemadam kebakaran kota. Ketika ditanya apa strategi berikutnya, salah satu komandan AU menjawab, untuk sekarang, kita panggil tukang servis satelit dulu. Iran di sisi lain, bukannya takut, malah semakin percaya diri. Seorang jenderal berkata di depan awak media, kalian bangga punya jet siluman, kami bangga punya radar yang bisa lihat niat. Dan niat kelihatan banget, makanya kita potong di awal. Ini bukan hanya balas dendam, ini orkestra geopolitik. Lengkap dengan bes ledakan dan vokal jeritan dari hanggar. Dunia menahan napas, bukan karena syok, tapi karena takut satu tombol lagi ditekan. Dan kita semua dipanggil masuk ke babak final perang absurd antar ego. Langit Timur Tengah belum kembali biru, tapi dunia sudah mulai bicara soal warna baru merah marun, warna ledakan dan kelabu asap dari kebakaran harga diri. Setelah serangan telak itu, Israel tidak hanya kehilangan armada jet, mereka kehilangan hak moral untuk menyebut diri tak terkalahkan. Bahkan poster rekrutmen AU Israel kini lebih mirip poster film horor. Seorang warga Tel Aviv mengaku melihat bayangan rudal melintas di langit sebelum listrik padam dan internet mati. Saya kira itu aurora. Ternyata neraka, katanya sambil memegang modem yang gosong. Media lokal Israel penuh dengan teori konspirasi, mulai dari sabotase internal AI yang disusupi, sampai dugaan bahwa semua ini ulah alien anti-Zionis. Sementara di kanal Telegram Iran, para admin mengunggah template in memoriam untuk jet-jet mahal dengan tulisan ARP F-35, lahir untuk terbang, mati di parkiran. Di Teheran, rakyat berpesta. Bukan hanya karena kemenangan, tapi karena akhirnya bisa menyaksikan hasil dari pajak yang selama ini mereka bayar dengan sabar, walau listrik sering mati dan kuota internet dibatasi. Akhirnya sesuatu yang meledak bukan cuma trafo, celetuk warga sambil angkat ponsel merekam puing jet Israel yang dibawa keliling kota dalam parade militer. Pemerintah Israel masih mencoba merapikan narasi. Seorang juru bicara militer berkata dalam konferensi pers, kami hanya mengalami hambatan teknis. Kami tidak kalah, hanya sedang mengatur ulang strategi. Sayangnya mikrofon mati di tengah kalimat, dan semua orang mengira itu bagian dari metafora. Di ruang bawah tanah markas militer, para teknisi sibuk memulihkan sistem komunikasi yang sempat digambarkan lebih rapuh dari akun Instagram artis kena hack. Beberapa jenderal AU mulai pakai walkie-talkie karena sinyal digital lumpuh total. Kap Singh, seorang nilis tibet Ferdias Ferwajan and Wolfs Rillen seperti Gatal Gudda Tamba Bumbu. I sing yinik tambay dingran. Negara-negara lain ikut panik bukan karena cinta damai, tapi karena harga saham industri pertahanan anjlok. CEO perusahaan senjata asal AS dikabarkan meninju meja sambil berkata, mereka beli dari kita, kok tetap hancur kayak beli online dari toko fiktif. Parlemen Israel menggelar sesi khusus yang berlangsung selama 7 jam, dan penuh makian diplomatis. Seorang anggota oposisi berkata, kami dulu investasi untuk langit yang aman, bukan taman pembakaran jet. Sementara itu, meme terus mengalir. Sebuah gambar satelit yang menunjukkan hanggar Israel hancur jadi viral, disunting dengan tulisan Before and After Update, layaknya game simulator perang. Bahkan netizen Arab Saudi membuat video mashup dengan lagu Let It Go dari Frozen, memperlihatkan jet Israel meledak diiringi lirik Let It Burn, Let It Burn. Dunia menahan napas, tapi algoritma media sosial malah bernafas lega, engagement naik, penonton tumbuh, dan semua orang tiba-tiba jadi ahli strategi militer.
TikTok dibanjiri komentar kocak. Seorang pengguna menulis, jet siluman, lebih kayak jet nyaru, terus nyerah. Instagram penuh dengan reels berjudul POV, kamu pilot Israel bangun telat dan semua teman udah meledak. Lucu? Iya. Sedih? Jelas. Sementara itu di pangkalan Israel yang tersisa, para prajurit mulai tidur dengan sepatu dan rompi anti peluru. Seorang perwira berkata, kami tidak tahu kapan giliran kami. Tapi kami tahu satu hal, alarm rudal lebih jujur dari laporan intelijen kami. Dan yang lebih menyakitkan, rudal Iran ternyata lebih hemat biaya daripada jet yang hancur. Rasio biaya dan kehancuran jadi topik hangat di kalangan ekonom perang. Seorang profesor strategi menyimpulkan, kalau ini startup, Israel barusan alami rugi seri A, B, sampai Z. Kini dunia berdiri di persimpangan. Iran semakin percaya diri, Israel kehilangan arah, dan negara-negara besar sibuk menentukan posisi sambil cek trending topik. Ini bukan sekadar konflik. Ini pertunjukan ego, disiarkan langsung, tanpa jeda iklan. Dan seperti kata seorang netizen, kalau ini turnamen, maka Israel barusan kalah WO. Bukan karena nggak hadir, tapi karena hanggar mereka yang dulu ramai, sekarang tinggal iko rakitan aluminium gosong. Pagi pun tiba. Sisa-sisa serangan semalam masih terasa di udara, meninggalkan jejak kerugian dan pertanyaan besar di benak semua pihak. Dunia menahan napas, menunggu langkah berikutnya, sementara ketidakpastian terus menggelayut di langit yang mulai terang. Semua orang semua, kini hanya bisa menunggu, siapa yang akan bergerak lebih dulu. Siaran berita pagi di Israel kini bukan membahas cuaca atau kebijakan pajak, tapi daftar puing-puing jet yang ditemukan di radius 10 km dari pangkalan. Seorang pembawa acara bahkan membuka segmen dengan kalimat, "Selamat pagi, tapi tidak bagi angkatan udara kita." Humor gelap menjadi sarapan nasional. Di forum-forum veteran, mantan pilot yang dulu bangga dengan F-35, kini hanya bisa mengunggah foto kenangan sambil menulis caption, "Dulu saya punya jet, sekarang saya punya trauma." Pemerintah mencoba tenang, tapi tenangnya seperti orang habis ditilang pura-pura paham peraturan. Perdana Menteri Israel tampil dalam pidato darurat, tapi baru bicara 2 kalimat, sudah disela oleh suara ledakan kecil dari luar studio. Itu uji coba sistem baru katanya. Tapi semua tahu itu, suara genset meledak. Di sisi lain, Iran malah naik panggung seperti pemenang kontes bakat. Mereka menggelar konferensi pers lengkap dengan infografik, footage dari drone, dan bahkan testimoni teknisi rudal. Kami hanya butuh 12 menit koordinasi untuk melumpuhkan 150 jet. Itu pun sambil ngopi, ujar salah satu teknisi sambil menyesap teh. Lalu dia menunjukkan video saat tombol serangan ditekan. Tampilannya lebih mirip game strategi daripada perangkat militer. Dunia terkejut bukan karena serangannya, tapi karena editingnya rapi dan pakai transisi sinematik. Tagline-nya, "Powered by Patience, Launched by Rage." Setelah semua kejadian itu, dunia pun mulai merenung. Banyak pihak bertanya-tanya, apa sebenarnya pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa ini? Apakah kesabaran benar-benar menjadi kunci, atau justru kemarahan yang akhirnya memicu perubahan besar? Dalam suasana penuh refleksi, satu hal yang pasti, setiap aksi pasti meninggalkan jejak, dan setiap keputusan akan dikenang dalam sejarah. Kembali ke Israel, suasana pangkalan udara berubah jadi taman ziarah modern. Keluarga prajurit datang bukan untuk melepas, tapi untuk melihat sisa-sisa. Seorang ibu menangis bukan karena anaknya gugur, tapi karena anaknya baru lulus jadi pilot, dan belum sempat duduk di kursi jet. Anak saya belajar terbang 5 tahun, tapi dihentikan rudal dalam 5 detik, katanya. Di media internasional, sejumlah pakar mulai membandingkan insiden ini dengan Pearl Harbor versi modern. Bedanya, yang ngebomnya bukan pakai pesawat, tapi pakai remote control dari bawah tanah. Komandan Israel dikabarkan sudah menerima evaluasi keras dari dalam dan luar negeri. Salah satu jenderal bahkan disebut-sebut mencoba mengundurkan diri. Tapi surat pengunduran dirinya salah kirim ke grup WhatsApp alumni IU. Reaksinya? Dikasih stiker sedih dan emoji api.
Sementara itu, sinyal internet di wilayah selatan Israel mengalami gangguan besar. Bukan karena rudal, tapi karena semua orang menonton video serangan berulang-ulang. TikTok kebanjiran konten POV, mulai dari jadi jet yang gagal take off sampai reaksi pilot, lihat teman terbakar di landasan. Video editan dengan lagu sedih dan slow motion jadi tren. Bahkan muncul akun parodi bernama @jetnyesellahir yang menulis, harusnya aku cuma jadi baling-baling bambu. Iran makin tak terbendung. Dalam pidato keduanya, Presiden Iran berkata, kami tidak ingin perang, tapi jika diserang, kami tidak akan diam. Ini bukan soal senjata, ini soal harga diri. Dan harga kami sedang diskon, tapi tetap mahal buat yang sombong. Ucapan itu langsung dijadikan kaos dan laku keras di pasar Teheran. Kaos itu bergambar jet F-35 meleleh seperti es krim dengan tulisan "Too hot to fly". Di belakangnya, ada tulisan dicetak ulang dari kenyataan. Negara-negara tetangga mulai siaga. Jordania memperketat perbatasan udara. Mesir mulai siapkan bunker komunikasi. Turki diam, tapi tiba-tiba trending karena meme yang mereka unggah tentang langit yang tidak lagi biru, lengkap dengan efek suara tawa. Para analis memperingatkan, ini bisa berubah menjadi eskalasi regional skala besar. Tapi sementara dunia sibuk menimbang dampak strategisnya, netizen justru lebih fokus pada satu pertanyaan yang lebih filosofis. Apakah jet siluman itu masih disebut siluman kalau hilangnya karena kebakar? Pertanyaan itu saja sudah cukup untuk menyalakan kembali debat panjang tentang militer, moralitas, dan meme. Tapi satu hal pasti, di hari itu, langit bicara lebih keras daripada semua pidato politisi. Dan sayangnya bagi Israel, langit tidak menyukai mereka hari itu.